Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 11 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, ya, panjang umur. Semoga agar kalian dapat melaksanakan aktivitas belajarnya secara terus-menerus dan melalui sistem daring. Oke, sebelum kita mulai belajar, di sini saya akan memberikan tutorial video My Accounting mengenai perusahaan jasa, yang mana pada beberapa bulan lalu saya memberikan hanya sekedar materi, tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan secara langsung dengan praktikumnya. Dan soalnya yang kemarin saya sudah kirim, ya, itu adalah yang kita bahas. Oke, atas nama perusahaan yang kemarin kalian terima adalah PT Asian Paint. Oke, langsung saja. Langkah awalnya di sini ada aplikasi Mayop. Kita langsung masuk dalam Create, ya. Create ini adalah untuk membuat database baru atau perusahaan dalam Mayop Accounting, ya. Kemudian isi nama perusahaannya. Nama perusahaannya yang kemarin adalah PT Asian Paint, ya. Nah, kemudian alamatnya kawasan MM 2100 Blok A nomor 32 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kemudian nomornya 021 3040, ya, 688. Kemudian faxnya 021 kemudian 3040 6889. Emailnya kita sudah melihat Asian Paint, ini huruf kecil semua, ya, asianpaint@centrin.com. Ya, kalau sudah, ini adalah company information yang biasa langkah awal kita ketik. Kalau sudah, kita klik next, ya. Kita pastikan di sini adalah Desember yang terjadi di transaksi tahun 2019. Maka ini kita ganti 2019 di bulan Desember, maka di akhirnya pun juga akan Desember. Karena ini dalam satu periode. 2019 periode Desember 12 adalah 12 dalam satu tahun. 12 bulan, ya, maksudnya. Oke, next. Kalau sudah, ini kita next lagi, ya. Kemudian kita pakai I would like to import list account provide and my accountant. Pilih yang tengah. Nah, setelah itu kita masuk ke tombol change. Tujuannya untuk menyimpan data yang akan kita buat, maksudnya. Yang kita buat adalah PT Asian Paint ini, ya. Di sini pasti ada otomatis PT Asian Paint. Kalau ingin memberikan nama kamu, nah berarti ini adalah hasil tugas kamu. Misalkan dengan saya sendiri, ya. Tentukan di mana kamu akan menyimpan, apakah di download atau di dokumen, pastikan jangan sampai lupa. Kalau sudah, kita misalkan saya memberikan penyimpanan di folder download, berarti nama file adalah PT Asian Paint Firmansyah. Setelah itu save. Kalau sudah save, kita next. Pilih comment center. Nah, akan muncul layar seperti ini. Ini namanya account list atau layar tampil awal di Mayop. Nah, kita masukkan daftar akunnya. Daftar akunnya sudah ada di soal yang kemarin kalian terima, ya. Account listnya. Nah, cara membuat daftar akun baru. Yang pertama adalah aset adalah harta, akun harta atau aktiva di akun nomor 1. Berarti yang pertama 1100 cash in bank. Tulis di sini. Cash in bank. Kapital semua, ya. Dalam membuat akun baru akan pasti muncul di sini cash in bank. Kemudian yang kedua 1600. Nah, kalau di sini 1 udah otomatis, berarti kita tinggal mencatat 4 digit lagi. Berarti store supplies, ya. Store supplies sudah masuk. Kemudian selanjutnya 2100. Berarti di sini sudah ada 2100 equipment at cost. Equipment
equipment at cost. Ya, equipment at cost sudah masuk juga. Oke. Nah, akun aset sudah. Kemudian yang kedua adalah akun liability. Liability berarti 2.100. Di situ ada namanya akun payable. Hanya akun payable. Berarti kalau sudah tinggal masuk ke equity. Equity atau modal. Berarti 3.100 atas nama Arman Maulana Capital. Oke, lanjut 3.200 Arman Maulana Drawing. Arman Maulana Drawing. Sorry. Oke, kalau sudah akun 3 atau modal sudah selesai, masuk ke akun income atau pendapatan. Berarti di situ ada namanya 4.600 service revenue atau pendapatan jasa. Oke, kalau sudah langsung masuk ke akun expense ya atau beban. Yang pertama bebannya 1.100. Berarti beban yang pertama telepon dan electricity sorry ya. Telepon dan electricity expense. Kemudian lanjut ke kalau electricity expense 6.600. Masuk ke rent expense. Nah, sudah muncul rent expense, kemudian masuk lagi ada satu akun 1.700 wage and salaries expense atau beban upah dan gaji. Kalau sudah, kita bisa melihat di all account. Nah, kapital huruf besar yang sudah kita kerjakan adalah ini akun yang akan kita pakai dalam menyelesaikan perusahaan PT Asian Paint. Kalau sudah, kita tinggal masuk ke transaksi, ya. Nah, kalau jurnal umum berarti record journal entry. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini Tuan Arman menginvestasikan dana ke perusahaan kembali sebagai modal awal sebesar 10 juta. Berarti nomor buktinya atau generalnya adalah BKN ya 1201. Ya, harusnya kan 001 berarti 01. Ya. Kemudian di tanggalnya 1 Desember 2019. Nah, keterangannya adalah modal awal. Berarti akunnya adalah kas dan modal. Berarti kas debit 10 juta. Kemudian pada Arman Maulana Capital. Kalau di sini kita sudah nulis 10 juta, tidak perlu ditulis lagi, tetapi diklik saja, dia otomatis. Nah, sudah tercantum 10 juta. Maka di sini ya totalnya adalah 0. Nah, kalau sudah record. Nah, lanjut yang kedua. Berarti di transaksi kedua membeli perlengkapan kantor dari PT-nya secara tunai. Berarti tunai BKK 1301. BKK itu adalah bukti kas keluar. Kemudian di tanggalnya 3 Desember 2019, apa yang dibeli? Perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor. Ya, pembelian perlengkapan kantor. Nah, kalau di secara tunai berarti yang berhubungan dengan kas, store supplies, ya, perlengkapan kantor. Berapa monnya? 2 juta. Nah, kemudian pada cash in bank 2 juta rupiah. Berarti di sini maka akan tertulis 0. Dan di sini dengan nominal yang sama. Kalau sudah record, lanjut lagi. Ya. Di tanggal 4 Desember FK 1401. Berarti
tanggalnya 4 Desember 2019 ya. Kemudian transaksinya adalah pembelian peralatan. Kantor ya. Nah, ini karena pembeliannya secara kredit, berarti equipment at cost ya. Equipment at cost berapa amount-nya? Amount-nya adalah 1 juta. Kemudian pada account payable karena dia belinya secara kredit. Tulis di sini kita tinggal klik aja di sini. 1 juta. Otomatis di sini akan 0 ya. Dan di sini nominalnya sama. Kalau sudah record. Oke. Kemudian di BKM 12002 atau BKM 1202 ya. BKM 1202. Tanggalnya 5 Desember 2019. Apa di situ keterangannya? BKM. Bukti kas masuk ya, berarti pendapatan jasa, menerima pendapatan. Menerima pendapatan jasa. Oke, kalau sudah, ini karena menerima berarti kas masuk, kas dan pendapatan. Berapa amount-nya? 17 juta. Ada pendapatan jasa atau service revenue. Kita klik di sini aja karena dia otomatis. Maka di sini juga akan sama ya kalau sudah record. Nah, kemudian di tanggal 6 di situ BKK 13002. BKK 13002 ini tanggal 6 Desember 2019. Apa di situ keterangannya? Pengambilan pribadi ya. Pengambilan pribadi pemilik. Ya. Berarti ini masuk bukti kas keluar. Apa yang didebit? Berarti yang didebit itu, oh kan. Yang didebit itu Arman Maulana Drawing, ya. Berapa amount-nya? Amount-nya kita lihat di soal. Untuk pribadi 500.000. Ada kas, ya. Maka kasnya pun juga sama 500.000. Oke. Nah, kalau sudah record. Kemudian di tanggal selanjutnya tanggal 8 ini BKK 13 1303 ya, tanggal 8 Desember 2019 ya. 8 Desember 2019 pembayaran sewa. Keterangannya bisa ditulis pembayaran sewa 1 tahun. Berarti yang di debit adalah rent expense. Berapa rent expense? 6 juta. Ada cash in bank. Ya, cash in bank, rent expense pada cash in bank 6 juta juga ya. Oke, kalau sudah lanjut BKK 1304. Sorry. Di sini ya, di general journal ya. Yang sudah otomatis berarti kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 10 Desember 2019. Nah, ininya kita ganti BKK 1304. Kemudian sudah memonya adalah pembayaran gaji. Pembayaran gaji berarti yang didebit adalah beban gaji. Ingat di sini ada wage ada 2 sama yang pertama yang kita bikin. Pakainya adalah yang kita bikin yang kapital. Jangan kita pakai akun lama. Kita gunakan akun baru ya. Nah, berapa wage-nya? Wage and salaries-nya 4 juta rupiah. Ada cash in bank. Tetap di sini klik aja otomatis. Ya. Berarti sudah diketahui kalau sudah next. Nah, kemudian yang terakhir adalah BKK 1305. BKK 1305 BKK 11 2019. Berarti pembayaran
telepon dan listrik. Beban telepon dan listrik atau telepon dan electricity expense berapa amountnya? 2 juta rupiah pada cash. Maka tulis di sini 2 juta rupiah. Oke. Kalau sudah, klik record. Ya. Kalau sudah tidak ada transaksi, maka kita cancel. Nah, kita tinggal melihat transaksi jurnal kita. Kalau memang nanti ada yang revisi, kita tinggal edit. Caranya adalah di transaksi jurnal. Kemudian tanggal terjadinya transaksi pasti dari awal Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi tinggal di sini tulis 1 Desember 2019. Ketika kita enter satu tanggal aja, pasti dia otomatis muncul. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita tetap ditulis di sini tanggal akhirnya. Pasti 31 Desember sampai tanggal 31 ya bulan Desember. Nah, ini sudah muncul. Ketika ada kesalahan, kita tinggal melihat, oh saya salah jurnal, berarti ininya tinggal diganti. Kemudian klik OK, ya. Oh saya salah di amount, berarti ini tinggal ketik. Kita tinggal klik kanan, ya. Klik kanan ini. Kalau sudah kita klik OK, ya. Nah ini sudah benar. Nah langkah selanjutnya, ini kita close ya. Yang kita lihat itu adalah buatlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kita di sini tinggal tidak membuat laporan keuangan, tapi hanya melihat yang sudah kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah ini. Nah, kalau di Mayap dia otomatis laporan keuangannya, ya. Kita langsung masuk ke report, pilih account. Yang kita periksa adalah laporan laba rugi dulu, ya. Karena yang di soal kita mintanya di laba rugi. Berarti profit and loss accrual. Pilih yang ini. Kalau sudah display, akan muncul seperti ini. 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, ini profit and loss statement untuk perusahaan PT Asian Paints senilai labanya 5 juta rupiah. Benar ya? Karena pendapatannya jasa 1, kemudian bebannya juga ada 3, berarti totalnya pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba atau untung. Nah, yang kedua, ini kalau sudah kita close. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kita tinggal buka standar balance sheet-nya. Pasti balance kalau sudah laporan laba ruginya balance. Ya, di sini 14.500.000 untuk aktifannya, kemudian 14.500.000 untuk akun pasifannya. Jadi laporan neraca sudah balance. Seperti itu. Jadi laporan keuangannya tidak perlu dibuat lagi. Oke, itu aja dalam pemberian materi ini ya, tidak ada penjelasan lagi. Jika nanti kalian ingin bertanya, kalian bisa tanya ke saya melalui WA ataupun telepon ya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.